Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya motivasi kerja pada karyawan di sebuah perusahaan sehingga berpengaruh terhadap kinerja dan juga produktivitasnya. Nah, perusahaan tersebut masih terlihat kurangnya inisiatif, kemudian pekerjaan yang diberikan kurang optimal, dan juga rendahnya rasa untuk berkembang. Nah, dari permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana goal setting dapat berpengaruh atau meningkatkan motivasi kerja pada karyawan di PT X tersebut. Untuk variabelnya, goal setting sebagai variabel bebas, yaitu pelatihan yang akan diberikan kepada karyawan, sedangkan variabel terikatnya berupa motivasi yang diukur untuk melihat sejauh mana pengaruh dari pelatihan yang telah diberikan kepada karyawan tersebut. Nah, hipotesis pada penelitian ini juga dapat dilihat, yaitu hipotesisnya berupa goal setting dapat berpengaruh terhadap motivasi kerja, sedangkan hipotesis nolnya yaitu goal setting tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja karyawan. Baik, kemudian dari metode jurnal nasional, yaitu partisipan atau subjeknya itu dengan jumlah 24 orang yang memiliki kriteria dari staff, ada asisten supervisor, supervisor, dan kepala bagian yang pernah dipromosikan atau akan dipromosikan. Nah, kategori untuk motivasi kerjanya itu dari sedang hingga yang rendah. Nah, mereka dibagi menjadi 12 kelompok subjek itu masuk ke bagian eksperimen dan 12 subjeknya lagi masuk ke kelompok kontrol gitu. Berdasarkan hasil screening tingkat motivasi kerja mereka. Nah, kemudian dua kelompok tersebut diberikan pretest dan posttest dan juga dibandingkan antara keduanya dari subjek yang eksperimen dan juga kelompok kontrolnya gimana gitu dari hasil scoring motivasi kerja antara dua kelompok tersebut. Kemudian kita masuk ke hasil dan kesimpulan. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok eksperimen mengalami peningkatan yang signifikan dari kategori sedang ke tinggi, sedangkan kelompok kontrol itu tidak mengalami perubahan berarti. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan goal setting ini itu merupakan intervensi yang efektif untuk meningkatkan motivasi kerja dari karyawan pada PT Xragen. Kemudian kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya itu adalah pada penelitian ini itu menggunakan kelompok kontrol. Jadi dengan adanya kelompok kontrol ini itu memungkinkan peneliti untuk membandingkan hasil antara kelompok yang mendapatkan perlakuan dan yang tidak. Jadi hal ini itu dapat membantu memastikan bahwa perubahan yang terjadi pada kelompok eksperimen itu disebabkan oleh perlakuan yang diberikan, bukan oleh faktor lain di luar penelitian. Nah, selanjutnya itu adanya pengukuran pretest dan posttest. Jadi, adanya desain pretest dan posttest ini itu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah perlakuan. Jadi, melalui pretest ini itu peneliti dapat mengetahui kondisi awal subjek, sedangkan dengan adanya posttest itu menunjukkan hasil setelah intervensi. Jadi, perbandingan keduanya ini itu memungkinkan peneliti untuk menilai efektivitas perlakuan secara lebih akurat. Selanjutnya adanya follow up. Jadi pengukuran follow up ini itu memungkinkan peneliti untuk melihat apakah ada efek dari perlakuan yang bersifat jangka panjang atau hanya sementara. Nah, namun di samping adanya kelebihan itu ada kekurangan pada penelitian ini, yaitu adanya jumlah sampel yang kecil. Jadi jumlah sampel yang terbatas itu dapat mengurangi kekuatan dari penelitian sehingga hasil yang diperoleh ini itu menjadi kurang representatif untuk digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas.